Assalamualaikum. Silakan berdoa dulu, pimpin doanya masing-masing. Nah, setelah itu kalian cek teman sebelahnya hadir semua atau tidak. Hadir semua ya. Jumlahnya ada 20 siswa. Nah, untuk materi sekarang yang akan kita bahas yaitu mengenai teks eksposisi. Sebelum ke sana, kita tentukan dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya seperti apa. Nah, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini di sini Ibu akan menjelaskan dan sudah mencantumkan beberapa poin. Di antaranya ada poin pertama yaitu mencakup apa saja, Bu? Nah, kompetensi dasarnya itu mencakup menelaah isi struktur teks eksposisi, menyajikan gagasan, pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Indikator pencapaiannya seperti apa, Bu? Nah, di sini kita harus menentukan dulu gagasan, merancang kerangka teks, dan mengembangkan kerangka teks eksposisi berdasarkan gagasan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi, mengidentifikasi, menunjukkan, menganalisis isi dan struktur teks eksposisi. Tujuan pembelajarannya seperti apa? Nah, di sini Ibu mengharapkan peserta didik itu dapat memahami, mengidentifikasi, serta menunjukkan dan menganalisis isi serta struktur teks eksposisi. Dapat menentukan gagasan pendapat ke dalam teks eksposisi dengan memperhatikan struktur kebahasaan, dapat merancang dan mengembangkan kerangka teks eksposisi berdasarkan gagasan pendapat dengan memperhatikan unsur kebahasaannya. Nah, di sini kita akan belajar mengidentifikasi teks eksposisi dengan membentuk beberapa kelompok yang sudah Ibu bagi di pertemuan kemarin. Nah, silakan berduduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Setelah itu, silakan kalian baca teks eksposisi yang sudah Ibu bagikan nih mengenai budaya tradisional semakin tergerus. Selanjutnya nanti kalian berdiskusi mengenai teks eksposisi tersebut dengan kelompoknya masing-masing, mengidentifikasi, menunjukkan dan menganalisis isi dan struktur teks yang berjudul budaya tradisional semakin tergerus tadi berdasarkan kaidah kebahasaannya. Ya. Setelah itu kalian maju ke depan, presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Nanti jangan lupa diberikan kesimpulannya ya. Nah, semua kelompok sudah maju dan sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Di sini Ibu akan memberikan kesimpulannya. Seperti pada pembahasan kemarin, teks eksposisi merupakan sebuah teks karangan atau paragraf yang mengandung informasi yang digambarkan dalam bentuk yang padat, singkat, dan jelas. Nah, teks eksposisi dapat dikatakan sebuah karangan yang bersifat non-fiksi. Teks eksposisi membahas tentang berbagai macam-macam topik seperti tentang pendidikan, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Tujuan teks eksposisi sendiri yaitu untuk menjelaskan informasi tertentu yang dapat menambah pengetahuan untuk pembaca. Paham? Nah, adapun struktur teks eksposisinya, yaitu ada yang pertama pernyataan pendapat yang terdapat di awal paragraf atau biasa kita sebut tesis. Banyak contohnya yang tadi dari banyak aspek yang telah dicapai bangsa Indonesia pada tahun 70 tahun usia kemerdekaan, perayaannya telah berlangsung, namun kenyataannya pencapaian ini hanya sebatas keberhasilan secara fisik. Kemampuan bangsa Indonesia untuk bersaing di bidang budaya
khususnya seni budaya tradisional masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara lain. Nah, yang kedua itu ada argumentasi bagian yang memuat alasan. Nah, di sini adanya alasan itu dari Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman seni budaya tradisional. Tentunya Indonesia dapat bersaing dalam bidang seni budaya dengan negara lain sampai dengan paragraf sampai paragraf sampai budaya tradisional semakin tergerus dengan modernisasi budaya dari luar negeri. Itu berisi alasan atau argumentasi. Nah, yang ketiga strukturnya itu ada penegasan ulang atau pendapat reiteration. Bagian yang berisi penjelasan ulang terdapat pendapat penulis. Nah, dari sini dimulai dari kondisi seni budaya tradisional perlu menjadi perhatian semua pihak. Kondisi tersebut harus menjadi pemicu berbagai golongan. Nah, ciri teks eksposisi sendiri yaitu ciri-cirinya berisi tentang satu, menjelaskan tentang informasi. Jadi di sini itu menjelaskan seluruh informasi teksnya itu. Yang kedua, gaya informasi bersifat mengajak. Jadi informasinya bersifat mengajak kita gitu. Yang ketiga, bahasanya bersifat informatif. Nah, yang keempat ada fakta yang dipakai sebagai alat kontribusi. Yang kelima, bersikat singkat, padat, terkini. Dan yang keenam, menggunakan bahasa baku. Adapun unsur kebahasaannya, yaitu seperti apa Bu unsur kebahasaannya? Yang pertama ada menggunakan prasanomina, seperti contohnya ia, dia, anda, kamu, aku, saudara. Nah, yang kedua ada menggunakan kata keterangan, misalnya kata keterangan saat, dimana, waktu, ketika, lain dan lain-lain. Yang ketiga menggunakan konjungsi, sesudah, setelah, sebelum, lalu, kemudian, setelah itu, dan, serta dengan, kecuali, selain, dan sebagainya. Nah, untuk pertemuan kita mungkin cukup pada diskusi kita hari ini. Nah, untuk pertemuan minggu depan, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai teks anekdot. Ya, jadi persiapkan, pahami dulu, baca-baca materinya dulu, nanti kita bahas di pertemuan minggu depan. Kalian baca dulu buku paket halaman 45 ya. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, tutup saja ya. Silakan pimpin doa dulu.